Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Bertemu lagi bersama saya Wahyu, Still in the Garden. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas atau memberikan tutorial ya, bagaimana cara kita mengurus surat karantina. Karena seperti yang kita ketahui, untuk mengirim tanaman ataupun hewan ya ke luar pulau ya khususnya, itu kita harus mengurus surat karantina. Nah contohnya ini ada Jemani Mangkok Grandpa ya, ini juga keluar pulau ya ke Sulawesi. Oke, kita ikuti saja tahapannya seperti apa. Oke teman-teman, sebelum kita berangkat ke balai karantina untuk mengurus surat karantinanya, pertanyaannya sekarang, kenapa sih kiriman kita itu harus ada surat karantinanya, harus ada dokumennya? Alasan yang utama sebenarnya adalah untuk menghindari tanaman kita atau kiriman kita itu pending ya, bahkan retur. Itu akan merugikan kita sebagai penjual dan juga merugikan pada pembeli tentu saja. Karena kalau di bandara itu biasanya pakai X-ray ya, pakai X-ray kemudian ditanyakan kelengkapannya. Nah, untuk lebih amannya itu memang harus ada surat karantinanya atau dokumen-dokumen lengkapnya. Kecuali teman-teman mengirimkan itu pakai ekspedisi yang darat ya, itu bisa, tetapi makan waktu lebih banyak. Kalau kita lewat pesawat itu biasanya ke luar pulau itu hanya sekitar 3 maksimal 5 hari sudah sampai. Kalau lewat darat tentu saja lewat laut ya, itu bisa makan waktu 1 minggu bahkan 2 minggu baru sampai. Nah, untuk balai karantina sendiri itu terdapat di pelabuhan yang pertama dan juga di bandara. Nah kebetulan ini saya ini berada di Kabupaten Banyumas ya, di kota kecamatannya, Kecamatan Banyumas. Untuk ke bandara itu jauh, bandara yang paling dekat itu di Jogja ya, itu makan waktu 4-5 jam ke sana. Kemudian untuk pelabuhannya di Cilacap itu makan waktu sampai 1,5 jam kurang lebih ya perjalanan ke sana. Nah untungnya sekarang balai karantina itu membuka cabang ya, membuka cabang di tiap kabupatennya. Jadi di tiap kabupaten itu kan ada mall pelayanan publik. Nah, jadi teman-teman kalau yang berada di kota kecil ya seperti saya ini, kita harus mengecek ke kota kabupaten di mall pelayanan publik, itu balai karantina membuka cabang di situ. Oke. Kita nanti akan perjalanan ke sana ya, itu di kabupaten kurang lebih sekitar 30-45 menit ya, jadi jauh lebih dekat dibandingkan ke bandara ataupun ke pelabuhan. Nah yang pertama yang harus disiapkan oleh teman-teman tentu saja tanaman yang akan kita kirimkan. Kalau teman-teman itu mengirimkan 1, 2 ataupun bahkan 10 ya, jadi 10 tanaman itu juga harus dibawa ke sana karena itu akan dicek ya, dicek fisik gitu ya tanamannya. Nah kebetulan saya itu kan hanya 1 tanaman, jadi saya hanya membawa 1 tanaman ini yang akan saya kirimkan. Nah kalau teman-teman kirimannya ada 5 ya harus 5-5-nya dibawa ke sana semua. Itu yang pertama yang harus diingat oleh teman-teman. Kemudian yang kedua, jangan kiriman kita itu jangan di packing terlebih dahulu, karena kalau di packing terlebih dahulu itu di sananya nanti juga di balai karantina akan dibongkar karena akan dicek semuanya ya, jadi cek fisik ya, jadi kayak kir mobil gitu ya, dicek fisik semuanya. Jadi di balai karantina itu pun juga dicek fisik semuanya, tanamannya, daunnya ya, kesehatan tanamannya gitu dicek semuanya. Nah karena juga tiap 1 tanaman itu ada keterangannya. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa 5 tapi ke balai karantinanya itu hanya 1, terus bilang kalau Bu atau Pak ini nanti kirimannya 5 tanaman ya, itu nggak bisa, karena semuanya harus dibawa ke sana karena semuanya harus dicek fisiknya. Kemudian yang kedua tadi jangan di packing terlebih dahulu ya. Kalau saya ini biasanya kalau pengiriman pakai pot ya cuma hanya cukup pakai ini aja, bagian atasnya aja. Jadi nanti baru setelah dari balai karantina kemudian mendapat suratnya, baru kemudian kita packing lagi. Oke, kita sekarang langsung saja ke balai karantinanya. Tetap ikuti terus ya. Ini jarak yang ditempuh kurang lebih sekitar 25 kilo. Jadi kalau naik motor kurang lebih sekitar 30 menit. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai ini di basement, di parkiran mall pelayanan publik.
kebetulan kantor pelayanan publiknya cabangnya itu ada di basement, tetapi kita akan naik dulu ke atas untuk ambil nomor antriannya. Ini dia teman-teman Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas. Nah, Mall Pelayanan Publik ini sebenarnya adalah pusat pelayanan publik terpadu gitu ya. Jadi pengurusan berbagai macam dokumen-dokumen ya, berbagai macam hal ada di sini, semuanya terpadu terpusat di sini. Oke, kita sudah ambil nomor antriannya. Ini Balai Karantina Pertanian Cilacap. Dapat nomor 3, tanamannya juga sudah kita bawa. Berarti ada 2 ya sebelum kita. Ini yang untuk pengurusan pengiriman paketan ke luar daerah atau luar pulau. Ini kebetulan masih pagi hari jadi belum terlalu ramai. Oke, kita langsung saja ke tempatnya. Oke teman-teman, ini sudah sampai ya di Balai Karantina atau Stasiun Karantina kelas 1 Cilacap. Nah, ini teman-teman kita sudah sampai. Ini bagian dalamnya. Ini memang kantor kecil ya, karena memang kantor cabang pembantu istilahnya ya di tiap kabupaten. Oke, setelah kita memberikan nomor antriannya, kemudian mengisi buku tamu, kita diberikan formulir ya oleh petugasnya. Ini kita isi data-data diri kita dan data penerima kita. Oke, ini kita isi terlebih dahulu. Nah, ini sudah diisi semuanya ya, dan teman-teman juga ini pengisiannya harus lengkap ya, karena nantinya akan di print. Nah, sekarang ini proses pengecekan tanamannya. Jadi dicek benar-benar tanamannya, kesehatan tanamannya juga. Ini juga difoto juga tanamannya, mungkin untuk pengisian jurnal mungkin ya, untuk laporan juga. Nah, ini ada yang sebelum kita ya, ada yang sudah ada di sini. Ini juga pengiriman tanaman juga. Nah, seperti yang saya katakan tadi di depan ya teman-teman, jangan di packing terlebih dahulu ya, karena kalau di packing terlebih dahulu memang dibongkar lagi gitu ya. Nah, ini masnya ini juga disuruh dibongkar lagi semuanya, karena memang akan dicek semuanya. Nah, ini ada tanaman, ini aglonema ya, kiriman keluar pulau juga. Jadi teman-teman benar-benar kalau bisa jangan di packing terlebih dahulu, karena akan repot ya, akan dibongkar lagi, nanti juga harus di packing lagi akhirnya. Jadi cukup ditutup saja ya media tanamnya. Nah, jadi kita tidak repot lagi untuk mempacking ataupun membongkar packingannya. Oke teman-teman, setelah kita mengisi data-data semuanya, kita serahkan, kemudian kita akan diberi resi ya. Ini untuk pembayaran di loket atau di kasir ya. Nah, ada di atas juga. Nah, kalau teman-teman tidak mau repot, teman-teman juga bisa menggunakan M-Banking. Nah, ini kebetulan juga saya memakai M-Banking ya, jadi tidak perlu antri lagi di kasir. Ini kebetulan memakai Mandiri. Oke, kita masuk ke M-Bankingnya, kemudian kita pilih yang pembayaran atau bayar, kemudian kita pilih yang pojok kanan atas ya, pajak, pembayaran pajak. Ini kita pilih yang pajak. Oke, kemudian kita memasukkan 16 nomor ya yang ada di resi atau nomor billingnya kita masukkan. Setelah selesai kemudian kita lanjutkan, kita kirim. Ini sudah berhasil pembayarannya. Nah, untuk biayanya sendiri satu alamat itu Rp5.000, kemudian satu tanaman itu Rp10, jadi totalnya Rp5.010. Jadi memang sangat murah ya. Tinggal kita mau berapa kiriman gitu ya, berapa alamat atau berapa tanaman, tinggal dikalikan saja. Satu alamat Rp5.000, satu tanaman itu Rp10. Setelah selesai, kita juga akan menandatangani beberapa dokumen ya, kita tanda tangani.
Oke, setelah penandatanganan kemudian kita serahkan kembali, kita akan menerima ini ya, sertifikat kesehatan tumbuhan antar area ya. Jadi ini sertifikatnya, ini surat karantinanya ya. Ini semuanya proses sudah selesai. Nah, mungkin sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu kita juga menerima stiker ya untuk ditempel di paketan kita, tetapi ini sekarang tidak ada memakai stikernya. Oke teman-teman, balik lagi, sekarang kita sudah di rumah. Nah, untuk mengurus surat karantina itu sebenarnya sangat mudah ya, gampang, tidak rumit, tidak ribet juga, hanya memakan sedikit waktu gitu ya. Apalagi kalau perjalanannya jauh ya, seperti saya harus bolak-balik. Apalagi kalau tanaman yang kita kirim itu sebenarnya banyak gitu ya, ada beberapa. Kalau mungkin mempunyai mobil gampang ya, tinggal bawa semua gitu ya. Saya juga pernah itu ada 6 tanaman, lumayan besar-besar, jadi harus bolak-balik, harus agak sedikit repot ya membawanya. Tetapi ya itulah namanya perjuangan ya, semuanya pasti membutuhkan proses gitu ya. Apalagi kita melakukan ini semua itu untuk kepuasan dari para pembeli. Dan juga saya harapkan juga para pembeli yang dari luar pulau gitu bisa memahami ya, karena memang membutuhkan waktu untuk mengurus surat karantina. Jadi lebih kepada kenyamanan, kepuasan dari para pelanggan-pelanggan dari Samping Rumah Garden ini. Oke, sekarang kita tinggal mempacking ini ya. Untuk packing sudah ada video tutorialnya, silahkan teman-teman cek di video-video sebelumnya. Jadi ini kita percepat saja. Oke, ini semuanya sudah selesai. Ini sudah selesai di packing. Paketannya tinggal kita serahkan pada pihak ekspedisinya. Kemudian juga surat karantinanya ini juga kita serahkan juga kepada pihak ekspedisinya ya. Itu tadi teman-teman, cara bagaimana kita mendapatkan surat karantina. Tadi juga sudah kita jelaskan tahapan-tahapannya seperti apa, caranya seperti apa. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya teman-teman para pedagang. Dukung terus channel ini, semoga channel ini bisa semakin berkembang ya, dengan cara like, comment, subscribe, ataupun share video-videonya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.